Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Faradila dari jurusan Pendidikan Fisika Angkatan 18 Universitas Maliku Saleh. Adapun tujuan saya membuat video ini ialah untuk pemenuhan tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Fisika Inti yang diampu oleh Ibu Halimatus Sa'diyah. Nah, pada video ini saya mengangkat judul mengenai radioaktivitas. Adapun pokok pembahasannya yaitu yang pertama penemuan radioaktif, yang kedua radioaktivitas, yang ketiga peluruhan, keempat paruh waktu, kelima aktivitas radioaktif, dan yang keenam alat-alat deteksi radioaktivitas. Nah, yang pertama, siapa yang menemukan radioaktivitas? Pada tahun 1895, Röntgen menemukan bahwa tabung sinar katode menghasilkan suatu sinar radiasi berdaya tembus tinggi yang dapat menghitamkan film potret, walaupun film tersebut terbungkus kertas hitam. Karena belum mengenal hakikatnya, sinar ini dinamai sinar X. Ternyata, sinar X adalah suatu radiasi elektromagnetik yang timbul karena benturan berkecepatan tinggi. Sekarang, sinar X disebut juga sinar Röntgen, yang digunakan untuk mengetahui keadaan organ tubuh bagian dalam. Nah, penemuan sinar X oleh Röntgen pada tahun 1895 merangsang Henry Becquerel menyelidiki asal-usul sinar X. Gejala Froude adalah gejala di mana suatu benda dapat memancarkan cahaya yang berbeda ketika menerima cahaya dari luar atau menerima tembakan aliran partikel. Dalam penyelidikannya itu, secara kebetulan Becquerel menemukan bahwa senyawa uranium menunjukkan keaktifan radiasi tertentu dengan daya tembus yang sangat kuat seperti sinar X, meskipun senyawa uranium ini tidak disinari terlebih dahulu. Ini berarti tanpa terkena sinar matahari pun bahan uranium tetap menghasilkan sinar tembus seperti halnya sinar X. Pemancaran sinar tembus atau sinar radioaktif secara spontan oleh inti-inti tidak stabil, misalnya inti uranium, dinamakan radioaktivitas. Nama ini diberikan oleh Marie Curie jadi radioaktivitas alami pertama kali ditemukan oleh Henry Becquerel. Dua orang ilmuwan Paris yang sangat tertarik dengan penemuan Becquerel adalah Marie Curie dan suaminya Pierre Curie, yang akhirnya menjadi profesor fisika di Sorbonne. Mereka mendapatkan bahwa sinar-sinar dari radium menyebabkan ionisasi molekul-molekul udara. Intensitas radiasi dapat diukur dengan kamar ionisasi. Alat ini terdiri atas dua keping logam sejajar, terpisah, dan diletakkan dalam sebuah kotak logam yang dikebumikan. Keping bawah dihubungkan ke potensial tinggi yang dihasilkan oleh baterai listrik. Suami istri ini akhirnya berhasil menemukan dua unsur baru dalam radioaktif, yaitu polonium dan radium. Nah, radioaktivitas. Radioaktivitas merupakan pemancaran sinar radioaktif alfa, beta, gamma secara spontan oleh inti-inti yang tidak stabil. Misalnya, uranium 238 menjadi inti-inti yang lebih stabil. Inti yang memancarkan disebut inti induk, sedangkan inti baru terjadi disebut inti anak. Beberapa inti atom lainnya stabil, dalam arti mereka tidak meluruh ke inti atom yang berbeda. Karena adanya inti yang tidak stabil inilah, maka pada fisika inti ada bidang kajian tentang radioaktivitas. Adapun sinar-sinar radioaktif, yang pertama itu sinar alfa. Dia dapat menghitamkan film dengan jejak garis lurus bermuatan listrik positif, dapat dibelokkan oleh medan magnet maupun medan listrik. Daya tembusnya kecil tetapi daya ionisasinya sangat besar. Bila suatu atom memancarkan sinar alfa, maka atom berkurang 2 dan nomor massa berkurang 4. Sedangkan pada sinar beta terdiri atas elektron yang berasal dari inti atom bermuatan listrik negatif,
mempunyai jangkauan udara lebih besar, dapat dibelokkan oleh medan magnet maupun medan listrik, daya tembusnya lebih besar dari sinar alfa, dan daya ionisasinya kurang dari sinar alfa. Bila suatu atom memancarkan sinar beta, maka atom bertambah satu dan nomor atom bertambah satu dan nomor massa tetap. Selanjutnya ialah sinar gamma, berupa gelombang elektromagnetik yang disebut foton. Ia tidak bermuatan listrik, kecepatannya sama dengan kecepatan cahaya di ruang hampa. Tidak dibelokkan oleh medan magnet maupun medan listrik. Daya tembusnya sangat besar dan daya ionisasinya sangat kecil. Bila suatu atom memancarkan sinar gamma, maka nomor atom dan nomor massanya tetap. Selanjutnya ialah peluruhan. Peluruhan adalah peristiwa pecahnya inti radioaktif secara spontan yang memancarkan sinar radioaktif. Proses peluruhan inti-inti radioaktif dapat dituliskan dalam bentuk N sama dengan N0 E min lambda T atau N0 kali setengah pangkat T per T besar, di mana N adalah jumlah inti yang belum meluruh, N0 adalah jumlah inti mula-mula, E adalah bilangan natural yang nilainya 2,71828, lambda ialah konstanta peluruhan. Peluruhan ini masing-masing inti radioaktif meluruh dengan laju yang berbeda. Masing-masing mempunyai konstanta peluruhan sendiri atau lambda. Tanda negatif pada persamaan ini menunjukkan bahwa jumlah N berkurang seiring dengan peluruhan. Selanjutnya ialah waktu paruh. Waktu paruh adalah waktu yang diperlukan sebuah inti radioaktif untuk meluruh menjadi separuh bagian dari sebelumnya. Waktu paruh terjadi apabila jumlah inti atom sudah meluruh pada saat T adalah T setengah sama dengan 0,693 per lambda. Hubungan antara jumlah inti atom radioaktif sebelum meluruh N0 dengan jumlah inti atom setelah meluruh N dan paruh waktu T dapat dirumuskan N sama dengan N0 kali setengah pangkat T per T setengah. Selanjutnya, aktivitas radioaktif. Aktivitas atau kecepatan peluruhan adalah besaran yang menyatakan jumlah peluruhan yang terjadi setiap detik. Jika N adalah jumlah atom radioaktif, maka laju peluruhannya A sama dengan dN per dt, di mana N adalah jumlah inti radioaktif dan T merupakan waktu peluruhan. Atau dapat dinyatakan dalam persamaan A sama dengan A0 E min lambda T. Setiap inti radioaktif memiliki peluang untuk meluruh sebesar lambda yang disebut konstanta peluruhan, sehingga aktivitas radioaktif dapat juga dinyatakan sebagai A sama dengan min lambda N, dengan A adalah aktivitas peluruhan, lambda konstanta peluruhan, dan N jumlah partikel pada saat tertentu. Selanjutnya ialah alat-alat deteksi radioaktif. Detektor adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi adanya suatu sumber atau unsur radioaktif. Beberapa detektor di antaranya yang pertama ialah emulsi film. Ini bentuk emulsi filmnya. Emulsi ini adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi lintasan secara langsung. Jika emulsi film dikenai partikel, akan terjadi ionisasi. Lintasan yang dilalui oleh partikel akan mengubah susunan kimia emulsi film. Jika emulsi film dikembangkan, maka jejak partikel akan terlihat. Selanjutnya ialah pencacahan Geiger-Müller. Ini bentuknya. Pencacahan ini digunakan untuk mendeteksi keberadaan sinar X, sinar Y, dan partikel. Jika digunakan untuk mendeteksi partikel X yang digunakan jendela mika yang tipis. Selanjutnya ialah kamar kabut. Kamar kabut ini berfungsi untuk melihat atau memotret lintasan partikel alfa melalui gas. Selanjutnya, sintilisator. Sintilisator ini digunakan untuk mendeteksi adanya pancaran radiasi dari sumber radiasi pengionan serta radiasi neutron. Nah, dapat disimpulkan penggunaan radioaktivitas ini sangat membantu manusia dalam berbagai bidang kehidupan,
seperti contoh dalam bidang kedokteran untuk mendeteksi kelainan-kelainan dalam jaringan tubuh, atau dalam bidang pertanian untuk membentuk bibit-bibit unggul, dan dalam penyimpanan makanan pun radioaktivitas ini diperlukan. Dalam bidang kimia, misalnya digunakan untuk pengukuran usia bahan organik. Nah, mungkin sampai di sini penjelasan mengenai radioaktivitas yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dalam pembuatan video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.